kita mulai ibadah kita. Kakak mau adik-adik supaya gak ada yang mainan ya. Kita mau serius memuji Tuhan bersama-sama. Kak Elsie, sebelum kita mulai ibadah kita, lebih baik kita ngapain Kak? Berdoa dong. Benar, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini sehingga kami bisa berkumpul dan beribadah bersama. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, aku mau tanya nih, kasih Tuhan itu kan indah banget. Contohnya kayak Bener Kak, bintang. kayak bintang di langit. Cantik banget. Terus kayak apa lagi Kak? Bunga loh. Bener kayak bunga-bunga ini di taman. Nah, kali ini kita mau nyanyiin satu lagu nih. Apa itu Kak? Judulnya Kasih Yesus Itu Indah. Oke, kita nyanyi sama-sama Yuk kita ya. nyanyi bareng-bareng yuk. Tangan bareng-bareng ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay, yang paling meriah buat Tuhan kita. Kak, tadi kan udah tuh kasih Yesus yang indah, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga-bunga. Nah, selain itu kita juga harus bisa menerapkan kasih Tuhan. Nah, Kak, kalau ngomong soal kasih, Iya nih. kasih itu kan berarti kita ngapain Kak? Memaafkan. Iya, tapi karena kita social distancing ya teman-teman, Iya. jadi kita harus memaafkan kayak gini ya Kak. Memaafkan. Selain memaafkan Kak, kasih itu apa? Tidak kenal yang namanya dendam. Nah, kita nggak boleh Tidak pernah mendendam. Betul. Jadi kita mau sama-sama belajar lagu baru soal kasih. Ayo Kak dan Nedra. Kita sama-sama akan ujian ini ya. Ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu. Sekali lagi ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Yeay! Oke, sekarang ada waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mau angkat satu buah pujian nih Kak. Iya nih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Yuk kita angkat pujian ini ya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Yuk sama-sama kita belajar lagu ini ya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu atas hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, Engkau berkati setiap kami, dan Engkau juga berkati Kak Pitono yang akan memberikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap buat dengerin firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Waduh, senang sekali kami Tuhan pagi hari ini berjumpa kembali bersama dengan adik-adik semuanya di acara Klik Children Learning in Christ Kingdom. Wah. Nah, pagi hari ini kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian kami telah bacakan buat kita semuanya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, keren sekali adik-adik semuanya. Nah, kau bisa bayangin kalau adik-adik dikasih dua pilihan sama papa atau sama mamanya, coklat atau es krim. Nah, adik pilih yang mana? Dua-duanya enak kan? Nah, sama dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang sangat hebat sekali, luar biasa. Nah, adik-adik semuanya, renungan kita pagi hari ini Kak Pitono mengajak kita semuanya menyaksikan sebuah film yang akan dimainkan oleh kakak-kakak kita. Nah, dari film inilah kita akan melihat bagaimana
bahwa kita harus hidup untuk Kristus, gitu ya. Nah, selamat menyaksikan. Mimpi, harapan, angan-angan, bahkan bahkan keinginan. keinginan. Siapa sih yang gak pernah merasakannya? Apa Apa yang bakal kamu lakuin waktu semua itu ternyata gak sesuai sama yang Tuhan mau? Hai, Ini aku, kisahku dan kasihnya. Aku dari sejak kecil aku nggak pernah tuh ngerasa kekurangan soal sekolah, teman, kebutuhan tiap hari, jajan, bahkan mainan. Aku juga bukan anak yang kurang mampu dalam belajar secara akademik. Dari TK sampai SMA pun aku bisa dibilang berprestasi. Kasihnya gak pernah tuh berhenti dalam hidupku. Bayangin aja, setelah SMA aku nyoba ikut SNMPTN. Itu seleksi masuk kuliah yang pakai nilai. Jadi gak perlu tes. Aku daftar di UGM Jogja sama UPN Surabaya. Aku pingin banget masuk UGM. Tapi ternyata diterimanya di Surabaya. Harusnya aku tetap bahagia kan ya. Bisa kuliah jalur undangan. Keterima di Surabaya, jurusan hukum lagi. Tapi jujur, hari itu aku marah. Aku marah sama Tuhan. Kenapa coba gak ngizinin untuk masuk UGM? Itu kan hal yang kecil dan gak mustahil buat Tuhan lakuin. Terus kenapa malah keterimanya di Surabaya? Aku gak mau berhenti dan terima gitu aja. Aku coba cara lain buat tetap bisa kuliah di luar Surabaya. Dan aku berhasil masuk di Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang adalah universitas swasta nomor 5 terbaik di Indonesia. Dan aku masuk situ tanpa tes. Yap, aku masuk dengan nilai-nilai rapotku. Selain itu, aku juga dapat beasiswa loh. Jadi, uang buat sekolahnya sedikit berkurang lah. Aku keterima di jurusan yang oke banget. Yap, ilmu komunikasi atau ilkom. Yang jadi tiket keberuntunganku buat bisa wujudin mimpiku, yaitu keliling dunia. Gimana? Keren kan? Eits, tunggu dulu. Itu belum apa-apa. Oke, terima kasih kuliah kita hari ini cukup sampai di sini dan kita sambung minggu depan. Terima kasih. Masuk PSM itu nggak cuma isi data terus otomatis keterima. Banyak tahap, rintangan, cacian, bahkan cobaan yang harus dihadapi. Keren kan? Dan untuk kedua kalinya, aku dipercaya jadi konduktor. Konduktor adalah pemimpin dari paduan suara itu. Dia adalah kunci dari keberhasilan suatu penampilan. Semua anggota paduan suara harus mengikuti perintah-perintahnya. Keren kan? Tapi teman-teman, kita ngomongin. Konser kita itu jatuh pada tanggal 29 Mei 2019. Dan itu sudah sah dan saatnya kita buat.
Halo, iya Ran, kenapa? Halo Cil, ini aku mau kasih kabar tentang KKN Pemuda kemarin. Ah iya Ran, kapan tanggal pelaksanaannya ya Ran? Jadinya tanggal 29 Cil, kita bisa tahu. Bentar, tak cek tanggalan ya. Tanggal 29 Mei ya Ran? Yo Cil, dan cepat dari itu, ntar bisa bantu-bantu Cil. Iya, bisa, pasti Ran. Oke Cil, ntar sampai ketemu di lanjut ya Cil. Iya, God bless you, dadah. Aku dilema. Kalau aku harus memilih. Tapi apa yang harus kupilih? Dan apa yang harus kukorbankan? Hari itu aku hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Dengerin khotbah, baca WA dari Kak It. Fix, aku hancur. Aku memutuskan untuk berhenti PSM. Dan mulai saat itu, setiap hari Jumat setelah kelas pagi selesai, aku pulang ke rumah, ke Nganjuk. Pulang untuk bertemu teman-teman dan adik-adik kesayangan. Lucu kan mereka? Mereka nggak pernah absen buat sharing-sharing bareng. Dan setiap minggu malam, aku harus balik lagi ke Jogja. Dan sampai sana, aku lanjut kuliah. Lucu ya? Mau-maunya aku ngorbanin banyak hal. Uang, tenaga, waktu, bahkan kuliah, PSM, mimpi-mimpi dan keinginan-keinginanku yang udah sempat ada dalam genggaman ini. Hingga akhirnya aku memutuskan dan berangkat, berjalan, melangkah menuju ke arah yang Tuhan inginkan. Dan terus berusaha menyenangkan hatinya. Kalau aku punya cerita yang sedikit berbeda. Ada suatu fase di hidupku di mana Tuhan mengizinkan aku merasa sangat bisa melakukan apapun. Zona nyaman, begitu sebutannya jika kata orang. Meraih prestasi, menjadi sosok yang dihargai dan dikagumi orang di sekitarku, masuk ke sekolah yang aku inginkan, punya sejumlah sahabat yang peduli dan membantuku bertumbuh. Jujur, semua itu seperti mimpi. Sangat gampang untuk melayani Tuhan dan bilang, Tuhan sudah sangat baik sampai di sini. Ya, di fase itu. Ya, walau aku gak menyangkal bahwa aku pernah kecewa karena hal-hal kecil. Tapi gak butuh waktu yang lama untuk kembali bersyukur. Aku gak pernah merasakan kondisi yang cukup tidak nyaman atau suatu kegagalan yang begitu memukul. Hingga saat aku mulai memasuki masa kuliah. Aku mungkin gak akan pernah mengerti detailnya. Tapi aku paham hati seorang bapak yang gak akan pernah menjerumuskan anak yang ia kasihi dengan segenap nyawanya. Bersekolah di kedokteran tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Mulai dari tes masuknya, bersaing dengan ribuan anak lainnya, hingga sampai ke proses sekolahnya. Semua serba individual. Ternyata sangat sulit untuk orang-orang yang tidak berkomitmen dan mampu bertahan dalam tekanan. Ada harga yang harus dibayar.
Aku seringkali melewatkan waktuku untuk bersenang-senang dengan teman lamaku. Seperti yang aku bilang, perkuliahan adalah masa-masa yang sangat individual. Satu ketika, aku terlalu lelah setelah mengerjakan tugas. Lalu, aku baru tidur saat subuh. Halo, Michelle? Ya ampun, kamu di mana, Michelle? Kamu gak ikut kelas yang ini, ta? Kelas jam berapa? Aku sih di Ini jam 9.50 loh. Aku mulai bertanya-tanya. Selama ini, aku berusaha sebisa mungkin untuk peduli sama teman-teman di sekitarku. Menanyakan kabar mereka, apa ada hal yang membebani mereka, apa ada hal yang bisa aku bantu ketika mempersiapkan ujian, dan mengingatkan mereka kalau ada tugas. Namun, apa nilaiku yang sudah baik menunjukkan kalau aku tidak punya beban dan aku tidak perlu dibantu oleh mereka. Aku merasa sangat sendirian. Ya, itu adalah dari sekian banyak harga lain yang harus kubayar berkuliah di kedokteran. Sebut saja aku terlalu berlebihan, tapi faktanya nggak ada satu orang pun yang mengerti. Aku sudah pernah berusaha cerita, tapi kadang orang lain hanya dengar untuk menjawab, bukan memahami dari sisiku. Tentu nggak enak. Nggak pernah enak untuk menjalani hal seperti ini. Tapi, dalam perenunganku, aku tahu semuanya tetap dalam kontrol Tuhan. Aku tahu Tuhan lagi memproses aku di sini. Berani untuk jadi berbeda dan terus mengampuni apapun keadaanku. Kita dipanggil untuk hidup bagi Dia dengan tujuan masing-masing yang telah Dia tetapkan. Dan di dalam Dia tidak pernah ada proses yang mudah dan murah. Aku berbangga akan itu. Itu sebuah pilihan yang aku ambil dari awal. Selain itu, aku ingin membuat bangga dan bahagia mama papaku yang sudah berjerih lelah agar aku bisa bersekolah di sini. Dan setidaknya, yang aku buat mendatangkan hasil. Walau dalam keadaan seperti itu,
aku bisa terus berprestasi dengan nilai yang sangat baik hingga saat ini. Our grade is God's grace. Itu satu hal yang aku yakini. Kalau aku bisa masuk kuliah kedokteran, aku akan bisa melalui semua yang terjadi nanti. Aku juga yakin bakal bisa keluar dan hidup dengan baik. Karena kemurahan Tuhan. Dan akan selalu seperti itu. Suatu bagian dari segelintir perjalanan paling membekas yang masih belum selesai dan aku tekuni sampai sekarang. Tekuni bagaimana? Ya, aku masih terus memaknai hari demi hari yang boleh lalu. Hidup adalah pilihan. Hidup bagi diri sendiri atau hidup bagi Tuhan. Waduh, keren sekali kan? Waduh, ada Kak Fani dan ada Kak Mikun. Kak Fani harus belajar melayani Tuhan. Kak Fani harus belajar menanggalkan semua masa depannya. Kak Fani harus belajar yang namanya memikirkan jiwa-jiwa buat adik-adiknya. Dia harus nangis dengan begitu rupa karena dia tidak tega melihat yang namanya jiwa-jiwa. Nah, untuk itu adik-adik, kalau pelayanan kita harus pelayanan sungguh-sungguh. Nah, demikian tadi Kak Mikun juga, Kak Michelle Gunawan. Dia harus belajar sungguh-sungguh, jam 2 pagi masih belajar, sampai kesiangan dan lain sebagainya. Wah, dia itu hebat sekali ya. Tuhan beri kemampuan luar biasa dalam kehidupan. Nah, selama kita mau belajar bersungguh-sungguh, itulah hidup bagi Kristus. Semua yang kita lakukan harus kita lakukan untuk Tuhan kita, adik-adik. Nah, adik-adik di rumah juga bisa melakukannya. Hormati orang tua kita, belajar berkata yang jujur, membantu orang tua, belajar bersungguh-sungguh. Dan semuanya harus kita lakukan sehingga papa mama kita bangga dengan hidup kita, adik-adik. Nah, itu artinya hidup bagi Kristus. Dan kalau kita mati, kita akan ketemu dengan Tuhan kita yang mulia, Yesus Kristus. Wah, itu luar biasa. Keren sekali adik-adik. Nah, mari kita sama-sama kita hidup bagi Tuhan kita. Dan kalau kita mati, kita akan bertemu dengan Bapa kita di surga. Nah, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur sekali buat semua kemurahan-Mu. Kami mau belajar hidup taat kepadamu. Kami mau belajar hidup untuk Engkau Tuhan. Sebab kami sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Dan kami bersyukur buat renungan pagi hari ini. Biar kami melakukannya, menghormati orang tua kami, belajar bersungguh-sungguh dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Nah, sekarang kita akan kembali ke kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak, keren banget ya tadi filmnya. Aduh, tepuk tangan dong. Luar biasa, terharu aku. Oke Kak, sebelum kita mendengar tugas buat minggu ini, kita mau ngapain Kak? Mau lihat tugas dari minggu lalu nih. Oke, check it out. Teman-teman, namaku Adia. Adia mau menyebutkan hewan-hewan yang larinya cepat. Ada harimau, ada rusa, ada kanci, ada anjing, ada kelinci. Ini kelinciku digambar. Bagus kan teman-teman? Dadah. Tangan bareng-bareng ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi.
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Yeay, keren banget ya tadi tugas-tugas yang minggu kemarin adik-adiknya. Oke, buat yang minggu ini tugasnya juga nggak kalah keren. Yang pertama buat adik-adik Batita dan TK, jangan lupa buat foto kegiatan kalian waktu kalian belajar. Terus Kak? Terus tugas untuk kelas 1 dan 2 SD buat video yang isinya tuh ucapan terima kasih kepada papa dan mama. Papa dan mama. Buat bener atas makanan yang udah dibikinin Iya, biasanya kan. bener ya kan? banget Betul Kak. kan? Terus buat kalian yang kelas 3 sampai kelas 6 SD, kalian buat video waktu kalian membersihkan tempat tidur, waktu kalian cuci piring, pokoknya bersih-bersih deh. Tuh di videoin ya, jangan lupa. Nah, dan yang terakhir tugas untuk kelas SMP buat video kalian waktu membantu orang tua kerja. Contohnya nih, Apa itu, cuci Kak? piring, bersihin taman, Bersihin taman. terus bersihin rumah juga, nyapu, Sapu-sapu ya Kak, ngepel. Iya, ngepel, betul. bener banget. Jangan lupa ya dikumpulin tugasnya. Tuh. Wah Kak, gak kerasa ini. Ya, udah kita udah di selesai nih. akhir dari ibadah Klik hari ini. Tuh. Kalau gitu, sampai jumpa di minggu depan. Dadah.